Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan, saudara-saudara seperjuangan. Asik ya. Gimana keadaan kalian di malam hari ini? Semoga kalian semua dalam kondisi sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tetap jangan kemana, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di malam hari ini. Yang dimana kalau kita lihat bersama-sama teman-teman ya, untuk trending point Notcoin ini nggak ada obat ya. Notcoin untuk beberapa hari terakhir ini memang menunjukkan perform yang cukup positif ya. Nice, banyak yang bertanya juga target berapa bang gitu ya. Ya kalau kita lihat dari dia relaunch dari Dex Screen ya teman-teman ya, all time high-nya dia, harga tertingginya dia sempat menyentuh di area 2 dolar kan ya, sebelum terjadinya koreksi yang cukup dalam. Di awal-awal dia launch di Dex ya teman-teman ya, dia menyentuh di area 2 dolar. Mungkin next target saya ya sekitar ke area 1 dolar, is oke lah ya. Siapa tahu teman-teman ya, walaupun semisal nih Notcoin ke area 0,5 dolar itu pun udah cuan luber ya, nggak masalah kalau sampai ke 1 dolar ya, bonus gitu ya. Dan kalau kita lihat bersama-sama dari segi market cap ya, Bitcoin dominance, terus di sini Fair and Greed Index bisa kalian sendiri ya, market cap turun sekitar 10 billion dolar teman-teman hari ini. Dan kalau kita lihat mengacu pada Bitcoin dominance, ada persentase kenaikan 0,1% ya. Fair and Greed Index dia tetap stay di range 62 ya. Nah, kalau kita mengacu dengan price-nya Bitcoin ya, dalam 1 jam terakhir udah mulai ada tanda-tanda untuk mencoba recover, dan semoga saja sih dia segera recover lah ya, segera ke area 69.000 lantas menjebol kembali di range harga 70.000. Nah, sesuai permintaan dari teman-teman, Bang, tolong bahasin tentang BOME dong ya kan. Nah, kayaknya menarik nih BOME, Bang. Gimana mau masuk, Bang? Ya, oke. Jadi banyak yang request untuk dibahaskan BOME, langsung saja ya kita bahas tentang BOME, teman-teman ya. Nah, ini dia yaitu box of meme atau BOME ya teman-teman. BOME ini kalau secara overallnya dia menduduki peringkat ke 96 ya. Tapi kalau dari sektor meme dia menduduki peringkat ke 8 kalau nggak salah teman-teman, peringkat ke 8 dari sektor meme, yang notabene dia masuk dalam kategori 10 besar ya. Dan kalau kita lihat untuk dalam 1 hari terakhir ini BOME memang mengalami koreksi sekitar 4,76%. Cuman kalau kita lihat secara overallnya nih teman-teman ya, dia udah mengalami kenaikan sebesar 1.213% secara overallnya ya, sejak dia brojol dan tercatat di Coin Market Cap. Nah, di sini coba kita untuk masuk ke dalam sektor marketnya teman-teman ya, market daripada si BOME. Yang perlu kalian ketahui, BOME ini terlahir dari bear market ya, yang notabene ya umur baru secuil teman-teman, 2 hari atau 3 hari dia udah mampu listing ke dalam platformnya Binance teman-teman. Mantap jiwa ya, yang menandakan orang di belakang BOME ini juga bukan orang sembarangan tentunya ya. Dia udah ada di Binance, Bybit, Gate.io teman-teman ya, KuCoin, Max Global, Crypto.com. Terus kita lihat untuk exchange besarnya yang belum melisting ya, mungkin seperti Kraken ya, Coinbase, Robinhood teman-teman ya. Ketika si BOME ini mampu terdaftar di dalam platformnya si Coinbase ya kan, si Robinhood, Kraken, mungkin di sini kita juga akan melihat ledakan harga daripada BOME ya. Lantas pertanyaan daripada teman-teman, beberapa pertanyaan yang cukup banyak, apakah di bull session ini BOME akan mendapatkan momentum, Bang? Saya yakin dia juga bakal dapat momentum ya, karena orang di belakang BOME juga bukan orang sembarangan ya. Kalau kalian mengikuti BOME ya, umurnya baru berapa hari aja ya, dia udah mampu ngejebol platformnya Binance gitu teman-teman. Ini luar biasa, berarti orang di belakang BOME juga bukan orang sembarangan gitu teman-teman ya. Nah, di mana harga buku meme mengincar keuntungan 22% setelah koreksi pasar sehat. Oke ya. Jadi BOME ini teman-teman mengincar keuntungan ya, mungkin rally sekitar 22% setelah mengalami koreksi. Nah, harga BOME ini mengalami penurunan bearish, turun sekitar 18% dari harga tertingginya baru-baru ini. Namun mendapatkan dukungan kuat di level Fibonacci di area 38,2% teman-teman, di tengah stabilitas Bitcoin. Jadi BOME berupaya menguji ulang harga tertinggi dengan potensi jangkauan sekitar 0,0186 teman-teman ya.
Oke, kalau kita lihat bersama-sama ya, dengan harga Bitcoin yang bertahan di atas area 69.000, pasar secara luas tetap positif meskipun ada ketidakpastian saat ini. Seiring dengan sebagian besar altcoin utama, harga BOMI menunjukkan retracement yang sehat sesuai dengan level retracement Fibonacci-nya. Saat meme berbasis Solana pulih dari Fibonacci 38,2%, harga melonjak sekitar 1,4% hingga saat ini diperdagangkan pada area 13. Akankah harga book of May melampaui area kepala 2 di bulan Juni? Semoga saja teman-teman ya. Semoga saja ya, karena banyak sekali mengaitkan di bulan Juni ini bulan yang mungkin notabene cukup bagus dibandingkan bulan Mei gitu ya. Cuman juga sebagian orang mengatakan bulan Juni ini adalah ya kita siapkan mental aja, kemungkinan besar akan terjadi koreksi yang cukup dalam. Nah, jadi kita kan serba apa ya, ambigu. Kita serba bingung. Apakah kita mau DCI? Kalau DCI sih nggak masalah gitu teman-teman. Apakah kita mau mempertahankan cuan yang notabene udah dapat cuan, atau kita memang harus taking profit? Kalau menurut saya pribadi sih taking profit ya, taking profit teman-teman ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat ya, dukungan penting ya di tingkat Fibonacci bertahan saat pembeli mempersiapkan rally. Oke. Jadi kalau kita lihat untuk line-nya si BOMI ini teman-teman bisa kalian lihat sendiri ya, ini digariskan ada area 4 support lah ya, 1, 2, 3, 4. Oke ya, line ini tersentuh oleh 4 kali sentuhan teman-teman. Yang terakhir ini belum ya, walaupun notabene dia kemungkinan besar kalau dia menyentuh di area 3820 teman-teman ya. Di area 3820 adalah garis yang berwarna agak keoren-orenan, kuning keoren-orenan tersebut, yang notabene di sudut nanti biasanya ya dia akan melakukan pantulan harga ya, membuat pantulan harga. Jadi dia ini akan membuat yang namanya apa ya, higher low-nya teman-teman ya, higher low-nya. Habis itu dia akan membuat higher high-nya ya. Tapi kalau higher low ini jebol dan dia malah membuat penurunan, dia closing di bawah line ini, maka kita akan melihat penurunan daripada si BOMI ini mungkin bisa sampai di range harga 11 sampai di area 10 gitu teman-teman ya. Tapi kalau kita lihat dari line ini cukup kuat untuk memantulkan harga daripada BOMI. Nah, di tengah konsolidasi pasar yang lebih luas, harga BOMI kembali dari level tertinggi baru yaitu di area 16 minggu lalu. Ya, perputaran bearish menjatuhkan aset sebesar 20% hingga mencapai titik terendah di area 127. Namun dengan harga Bitcoin yang mempertahankan posisinya di atas 69.000, sebagian besar altcoin teratas mencegah koreksi besar. Selain itu, tingkat Fibonacci 382 memberikan dukungan kuat untuk pembeli yang dibuktikan dengan candle penolakan ekor panjang dalam buku meme, yang dimana kalau kita lihat tadi memang ada swing ya teman-teman ya. Swing tersebut menandakan bahwasanya buyer mendominasi di area tersebut. Semoga saja ya. Dan nggak ada salahnya teman-teman kalau kita punya hanya 1000 BOMI ya, hanya 100.000 BOMI ya, atau memiliki 100 BOMI, 500 BOMI, nggak ada salahnya. Siapa tahu kan harganya bisa ke $1 ya, kita nggak ada tahu ya. Seperti contohnya WIF ya, WIF nggak ada yang memprediksikan harganya bakal ke area $4, tapi ternyata ya dia bisa ke $4 loh, luar biasa. Semoga saja BOMI juga mengalami kejutan yang seperti itu. Tetap disclaimer dan salam cuan.